Bapak Andre Angau, Wali Kota Kota Manado. Karena kita berharap tokoh-tokoh agama bisa berperan supaya virus ini bisa segera pergi dari muka bumi. Ini pemerintah yang bayar. Ya kita nggak mau mengancam-ngancam lah. Soalnya kita belajar mengajar. Tak mungkin pemerintah membuat kebijakan yang akan mencelakakan masyarakatnya. Informatif, inspiratif, edukatif, bincang santai di YYMC Talks. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam program dari Demi Yesus Memberkati Citraland yang kita namai dengan YYMC Talks. Saya sebagai host, Friko Poli, dan untuk saat ini saya tidak sendirian. Saya bersama narasumber yang telah memenuhi undangan kami, dan beliau adalah Bapak Andre Angau, yang kita ketahui sehari-hari adalah seorang Wali Kota Kota Manado. Baiklah, kita sapa dulu narasumber kita pada saat ini, Bapak Andre Angau, Pak Wali Kota. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Baik. Salam sehat Pak ya. Sama-sama. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya, Sobat GMC Talks, bahwa kita menghadirkan Pak Wali Kota ini dia terkait dengan tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah tentang bagaimana peran gereja sebagai bagian dari masyarakat, terutama di Kota Manado, untuk ikut bersinergi mensukseskan program pemerintah, terlebih khusus terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi yang di-launch oleh Pemkot Manado, vaksinasi hebat. Ini punya maksud dan tujuan yang baik bagaimana untuk menangkal atau mencegah penularan COVID-19 yang sekarang kita ketahui sedang melanda bukan saja daerah kita tetapi melanda dunia. Oke, supaya lebih menarik kita langsung saja dengan narasumber kita untuk bertanya kepada Pak Andes selaku seorang decision maker di pemerintahan Kota Manado yang juga penggagas dari vaksin hebat ini. Oke, saya ingin bertanya Pak ya. Ya. Bisa jelaskan Pak sedikit tentang vaksin hebat yang di-launch oleh Pemkot Manado ini? Jadi program ini menunjang program nasional tentunya. Ya. Bahwa kita harus segera melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang menjadi target tentunya. Jadi kami melakukan program ini agar supaya segera sebanyak mungkin masyarakat Kota Manado yang bisa kita vaksinasi. Karena kita semua kan tidak mau lama-lama dengan pandemi yang ada saat ini. Bagaimana cara kita keluar dari pandemi ini, seluruh dunia harus bergotong royong agar supaya divaksin, supaya virus ini bisa segera pergi dari muka bumi. Ya, Pak Wali, kalau soal target, ada satu statement dari Pak Wali bahwa kalau bisa akhir tahun 2021 ini Kota Manado sudah tuntas. Bagaimana Pak soal itu? Apakah memang sekarang ini pace kita saat ini per hari kira-kira 2.000. Saya target tuh 4.000. Di Kota Manado ini target kita yang di atas, kan sekarang pemerintah buka yang di atas 18 tahun dan ke atas. Itu di Kota Manado kira-kira ada 350.000. Per saat ini kita telah melakukan vaksin terhadap 105.000 orang. 105.000. Ya, jadi kita ada kurang kira-kira 250.000 lagi. 250.000 orang lagi yang harus kita vaksin untuk selesai 100% yang di atas 18 tahun ya. Jadi kalau kita bisa 4.000 itu kan berarti 2 bulan. Kalau kita bisa 4.000 sehari itu 2 bulan. Kalau kita seperti sekarang 2.000 itu 4 bulan. 4 bulan. Iya. Kalau kesiapan dari vaksin itu sendiri Pak dengan petugas di lapangan bagaimana? Siap. Siap ya. Ini tinggal tergantung masyarakat saja. Tinggal Saya tergantung. berharap masyarakat semua
mendaftar untuk dilakukan vaksinasi. Saya berharap dari Gemim Yesus Memberkati semuanya udah tervaksin saat ini. Iya. Harus lah itu. Nah, Riko cuma sekarang sudah? Pak. Riko sudah? Iya, sudah. Saya sudah, Pak. Sudah 2 kali sudah tuntas itu. Istri sudah? Sudah. Jadi saya berharap semua, termasuk keluarga-keluarga, semua tervaksin. Tervaksin. Ya. Ya, kalau rupa sekarang Pak, dari Pemkot Manado sendiri, jangkauan-jangkauan kan ada di tempat-tempat ibadah, mungkin di perkecamatan, di mana-mana saja sebenarnya persebaran titik-titik vaksin yang dilakukan sekarang. Yang pasti kan di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas. Iya. Nah, sekarang camat-camat, lurah berkoordinasi dengan rumah-rumah ibadah untuk dilaksanakan di rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah. Tapi kita juga menargetkan industri pariwisata, industri hiburan malam dan sebagainya, dan mereka juga kalau kita kumpul. Jadi begini, sekarang masyarakat bisa mendaftar sebenarnya. Iya. Ada linknya, bisa mendaftar. Tapi kalau masyarakat bisa kumpul 200 atau lebih, kita bisa menyediakan lokasi khusus Lokasi untuk khusus, itu. ya. Tinggal diatur jadwalnya, kita atur jadwal, petugas kita datang untuk melakukan vaksinasi. Untuk menghindari kalau terjadi kerumunan atau apa ya, Pak. Nah, itu kan tinggal dibagi jam, Ya. bisa dibagi hari, bisa dibagi lah. Nah, Pak Wali, kalau misalnya dari kalangan gereja misalnya ya, untuk meminta supaya petugas datang, bagaimana mekanismenya? Mungkin Koordinasi aja sama lurah sama camat. lurah dan camat Ya, nanti lurah dan camat koordinasi ke Dinas Kesehatan, nanti dibuatkan jadwal. Oh gitu ya. Apakah ada jumlah minimal? Nah, itu tadi. Kita berharap jangan di bawah 200 lah. Iya ya. Jadi kalau mau di bawah 200, bisa mendaftar ke Puskesmas. Karena di Puskesmas setiap hari. Nah, tapi masyarakat kita minta daftar dulu. Supaya vaksinnya kita sudah sediakan. Sudah sediakan. Nah, ya kita berharap waktu daftar datang. Betul. Karena kan vaksinnya kita udah sediakan. Kalau tidak datang vaksinnya, kalau kelewat bisa rusak. Rusak ya. Oke, Pak Ali, kan misalnya tempat-tempat ibadah ya. Saya dengar katanya bukan cuma khusus tempat ibadah di jemaat itu saja misalnya. Kalau memang ada orang luar yang mau juga bergabung, bisa gitu. Bisa. Itu justru kita encourage ya. Hah? Kita encourage untuk itu, bahwa nanti di rumah ibadah itu bukan cuma jemaatnya, tapi masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Iya ya. Supaya juga terjadi pembauran, terjadi komunikasi, silaturahmi antar sesama pemeluk agama. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana toleransi sesama Iya. agama ya. Nah, Pak Wali, bagaimana dengan masyarakat pendatang misalnya? Tapi ini kan misalnya vaksin yang mereka pikir ini cuma milik warga Manado. Nggak Bagaimana apa-apa, dengan- kita ya, vaksin semua. Vaksin semua Iya, ya? semua biarpun bukan KTP Manado kita vaksin. Vaksin, asal pendaftar ya, Iya. sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Orang asing yang ada di sini pun kita vaksin. Oh gitu Pak. Ya. Nah, kalau udah berapa lama ini Pak vaksin hebat ini di launch sejak pertama sampai sekarang sudah Ini kan sekian memang juga ya baru 1 bulan lah ya, tapi kan program vaksin ini udah jalan, tinggal kita genjot Oh iya. saja. Nah, bagaimana dengan yang rumah-rumah ibadah? Bagaimana Pak efektivitas jumlah jangkauan-jangkauan yang sudah ada untuk data sementara ini? Berjalan, Berjalan? tapi itu animosnya Masih- kita mau lebih target 4.000 baru 2.000. Oh gitu ya. Iya. Jadi perlu ada lagi Perlu ada sosialisasi, sosialisasi. terutama dari tokoh-tokoh agama. Betul. Kenapa kita pakai lewat rumah-rumah ibadah? Karena kita berharap tokoh-tokoh agama bisa berperan untuk meyakinkan masyarakat untuk bisa divaksin. Karena saat ini kan hoax banyak yang menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat takut divaksin. Jadi tentu kami berharap tokoh-tokoh agama memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa divaksin. Bahwasanya vaksin Virus aman, ini, ya? virus ini ada karena dia berpindah-pindah orang. Kalau dia tidak berpindah orang lagi, dia hilang. Betul. Kalau kita lama-lama vaksin, itu yang pertama vaksin antibodinya akan menurun. Kalau yang masyarakat yang lain lama-lama vaksin, nanti ini vaksin ini dia gilir gitu, dia masuk lagi ke orang yang pertama vaksin, dan dia tidak akan selesai. Kalau semua langsung vaksin, virus ini udah tidak ada tempat lagi dia
dia Kembangnya. berinduk semangnya tidak ada lagi, hilang dia dari muka bumi. Jadi memang harus kontinuitas itu harus langsung selesai ya kalau Secepatnya serentak. serentak. Ya. Ini baru yang kita gunakan sekarang masih 2 vaksin, Pak. Sinovac sama AstraZeneca, ya. AstraZeneca. Ya. Berarti ini masih vaksin tahap pertama, dia berarti 2 kali kan? Berarti Dari 100-an ribu itu sekitar setengah itu sudah vaksin kedua. oh sudah kedua ya? Iya. Oh, bagus betul-betul. Kalau begitu bisa secepatnya ya. Kalau Iya. kita, kalau menurut Pak Wali sendiri sampai bulan apa kira-kira bisa kita capai itu kalau memang perlu ada antusiasme yang tinggi dari masyarakat? Target misalnya harus tuntas gitu. Saya berharap Oktober udah tuntas gitu. Oktober ya? Iya. Oktober sudah tuntas. Iya. Berapa banyak itu? Target kita per saat ini kan di sekitar 350 ribu. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah pusat buka 18 tahun ke bawah, tentu bertambah targetnya. Bertambah ya. Iya. Oke Pak, ada juga satu semacam program atau apa yang ditetapkan oleh pemerintah kota bahwa ada semacam aturan syarat bahwa untuk mengurus surat keterangan berbadan sehat di puskesmas kita perlu menunjukkan mungkin vaksin pertama atau vaksin kedua. Bagaimana itu Pak soal? Jadi ini saat ini ada Perpres. Ah, Ada Perpres yang mewajibkan seluruh masyarakat divaksin. Di Perpres itu juga termasuk memberikan ini untuk kita tidak melakukan pelayanan umum terhadap orang yang tidak divaksin. administrasi ya. Supaya orang itu mau divaksin. Saat ini saya tahu bikin SIM kalau belum divaksin nggak bisa. Nah jadi kita juga ya kita nggak mau mengancam-ngancam lah. Tentu pertama kita menghimbau dulu. Tapi ya salah satu program kita mau, bukan kita nggak mau urus, tapi kalau ada yang mau urus begitu kita suruh vaksin dulu baru urus. Iya, karena ini nggak ada landasan aturan juga, ada Perpres kan. Iya. Jadi, bagaimana kalau mereka yang tidak bisa divaksin karena Ya kalau mereka masalah- punya masalah kesehatan Ya, yang tidak divaksin, tentu kita mengerti lah. Nanti pasti ada keterangan itu. keterangan mungkin dari Keterangan dari dokter, dari puskesmas setempat. Satgas mungkin COVID ya bisa juga. Ya puskesmas lah bisa. Bisa begitu ya. Iya. Iya, karena memang ada beberapa dari Tapi tidak banyak itu. nggak banyak ya. Tidak banyak. Harusnya semua bisa divaksin. Betul. Nah, Pak, terkait dengan rencana pemerintah sendiri, terutama di Kabupaten Kota Manado, soal kegiatan belajar mengajar, sebentar katanya akan dibuka. Bagaimana menurut? Itu kan ada peraturan bersama 4 menteri itu. Jadi prinsipnya nanti kita bisa memberikan pilihan. Jadi masyarakat juga ada pilihan, mau virtual atau mau di secara fisik. Kita juga akan kembali ke sebelum pandemi ya. Saya full class, pasti nggak akan habis itu. Betul. Ya. Kalau soal program rumah singgah dulu yang pernah ada itu, bagaimana sekarang Pak? Itu pemerintah Kota Manado Kan per saat ini kebutuhannya udah boleh dibilang hampir nggak ada. udah hampir ada ya? Lalu yang di provinsi punya kosong juga. Masih kosong, sudah kosong. Jadi ya? kita akan arahkan semua ke provinsi. Provinsi. Oke, berarti praktis sebenarnya penyebaran di Kota Manado juga sudah lumayan terkendali Pak ya? Terkendali tapi kita tidak bisa lengah. Lengah ya? Tidak bisa lengah. Tidak bisa lengah. Ya. Memang masalah ini harus menjadi kesadaran bersama Pak ya, bukan cuma pemerintah di Kota Manado, tetapi juga bersama masyarakat dan warga gereja di sini akan sangat berperan penting, terutama juga mungkin warga Gemim karena Ya. untuk Manado saja kami dapatkan data ada sekitar 172.000 ya anggota warga Gemim di Kota Manado sendiri. Nah, kendala-kendala selain itu Pak apa yang ditemui dalam vaksin yang sedang berjalan ini? Kendalanya awareness masyarakat. Tinggal Jadi- awareness masyarakat ya. Iya. Ya, Jadi berarti- kita berharap semua komponen yang ada itu bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. betul itu sangat penting ya supaya kita bisa bersama-sama melewati Pandemi. pandemi ini Iya. ya. Kalau misalnya sebentar sudah bisa tuntas vaksin ini juga kan akan berdampak secara signifikan bagaimana kita bangkit dari Iya. perekonomian yang sedang Iya. mungkin lesu ini ya Pak Wali ya. Supaya semua bisa berjalan normal. Amerika udah mulai
Udah mulai turun kasusnya, Iya. sudah mulai normal. Sudah mulai. Dengan kondisi 52% full vaksinasi, 62% vaksinasi. Vaksinasi. Iya. Dan sebenarnya cukup beruntung ya Pak, karena di sini juga kita kan vaksin gratis ya, tinggal datang saja kan untuk divaksin, artinya Iya. masyarakat kan. Iya. Gitu. Ini pemerintah yang bayar. Kan? Iya, pemerintah yang bayar. Itu memang sangat. Vaksin ini dibeli oleh pemerintah. Iya, iya. Oke Pak, ada satu ini yang saya ingin tanyakan juga. Mungkin ada nasihat dari Pak Wali atau ada semacam saran. Pak Wali dulu kan diketahui bersama bahwa pernah juga kena kan Pak, Oh iya. COVID gitu. Iya, iya. Mungkin ada saran-saran bagaimana sebenarnya COVID ini seperti apa sih? Bagaimana cara pencegahan kalau misalnya kita kena atau bagaimana menghindari sebenarnya? Mungkin ada pengalaman dari Pak Wali sendiri. Iya. Yang paling penting pakai masker. Masker ya. Ya, ya kita ikut prokes yang Prokes yang ya. ada. Dan kita harus secepatnya tahu kalau kita itu kena apa enggak. Jadi kalau kita merasa ada gejala, kita harus secepatnya melakukan tes. Tes ya. Kalau kita bisa tangani dari awal, rata-rata tidak berbahaya. Pengalaman Pak Wali apa gejala awal yang mau menjadi Sakit leher, leher ya? ya. Oh, beda juga ya. Seperti mau flu aja. Sakit Katanya leher. penciuman hilang apa? Penciuman hilang setelah beberapa hari kemudian, Setelah beberapa setelah ketahuan, Ah, setelah hasil tes keluar dan tahu positif, 4 hari kemudian hilang penciuman. demam waktu itu. Demam waktu hari pertama, jadi sebelum waktu hari pertama setelah tahu positif, Mhm. itu ada demam. Besoknya demam, tapi minum paracetamol langsung turun. Selesai. Ya. Ya, Oke. Sekarang fit terus Pak ya? biasa aja. Biasa. Ini sudah sebulan lebih menukangi pemerintahan Kota Manado. Pak Wali mungkin ada semacam ya closing statement atau apa untuk Ya, saya warga harap masyarakat kita? semua berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Betul, betul. Inilah kegotong royongan kita Ya. diuji. Jangan ada satu orang berpikir bahwa oh yang lain aja dia enggak usah. Betul. Kalau semua berpikir begitu, enggak jalan nanti ini. Iya, iya. Betul. Jadi semua harus merasa bertanggung jawab bagi orang yang lain bahwa dia harus divaksin. Iya. Kalau kita vaksin, virus itu datang ke kita, dia mati di tubuh kita. Iya. Kita tidak akan menyebarkan ke orang lain. Jadi taruhlah kita nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak vaksin dan kita memberikan itu mungkin kepada orang tua kita mencelakakan mereka. Betul. Jadi saya berharap semua masyarakat Kota Manado untuk segera mendaftar untuk dilakukan vaksinasi. Dan aman ini Pak ya. Tidak Aman, selama ini aman. Itu banyak berita hoax aja. Tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan yang Ya. akan mencelakakan masyarakat. Dan ini banyak sekali kejadian. Lalu ada waktu itu AstraZeneca ada yang menggigil, panas. Anak kecil saja waktu divaksin juga panas. Iya, iya. Jadi justru waktu kita panas itu memberikan tanda bahwa vaksin itu bekerja. Iya. Jadi itu Bereaksi, ya. mestinya vaksinnya lebih efektif. Lebih justru. efektif. Jadi semuanya aman ini. Aman. Oke. Memang vaksin yang sudah disiapkan ini adalah vaksin sudah disetujui yang direkomendasi oleh WHO ya, Ya. Pak Wali. Jadi memang ini sekarang tinggal kita bagaimana masyarakat supaya kita saling memberikan informasi kepada sesama kita masyarakat, baik di kalangan jemaat, di kalangan agama dan juga di kalangan bertetangga. Mari kita sama-sama untuk vaksin demi kebaikan kita bersama ya, Pak Wali, Ya. untuk Kota Manado ini supaya kita bisa lebih baik ke depan, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan perekonomian kita bisa Berjalan kembali dengan berjalan dengan Ya. baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Wali Sama-sama. atas waktunya dan tentunya semoga vaksin hebat ini bisa segera dituntaskan dengan baik dan berhasil dan kita Kota Manado bisa sedikitnya terbebas ya dari apa pandemi yang memukul berbagai sendi kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Oke, Sobat GMC, ini hasil wawancara dengan Pak Wali Kota Manado, Pak Andre Ango.
tentang vaksin hebat itu sendiri. Dan satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita berkesadaran tinggi untuk datang memvaksin diri kita dan mengajak teman-teman kita, mengajak keluarga kita, masyarakat kita supaya kita bisa sama-sama keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya Pak Wali. Ya, terima kasih. Kami akan segera berakhir wawancara GMC ini, Talks, dan kita akan jumpa lagi pada episode yang lain. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.